Oke. Langkul toh. Berapa nih kita telat nggak ya? Enggak, kita tadi janjinya jam berapa sih? 1:30 kan? Tenang aja. Itu pada ngapain sih di sana? Kita samperin yuk. Kalian pada ngapain di sini? Lagi ngobrol-ngobrol ini. Dari mana? Habis kuliah. Oh, di sini. Kalian mau kemana? Kita mau ke masjid, mau diskusi tentang zakat. Kita juga baru bahas soal zakat. Kita boleh ikut gak? Boleh? Ayo ikut aja. Ayo. Ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu mengenai tentang zakat. Apakah kalian sudah tahu apakah itu zakat? Tahu. Nah, mungkin sebagian sudah ada yang tahu, sebagian ada yang belum. Nah, pada siang hari ini mungkin yang sudah tahu nanti bisa mengulang, yang belum tahu kita mendapat ilmu baru. Nah, apa sih itu zakat? Nah, jadi zakat adalah sebagian dari rukun Islam yang nomor 3. Zakat adalah Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Jadi zakat itu wajib bagi setiap muslim karena zakat adalah bagian dari rukun Islam yang keberapa? 3. Yang ketiga. Udah tahu ya semuanya. Nah, apa sih tujuan zakat itu? Tujuan zakat dalam Islam adalah untuk membantu kaum fakir, miskin, dan duafa yang membutuhkan bantuan secara mengurangi kesenjangan sosial. Sebelum itu, apa sih definisi zakat? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Nah, zakat itu berasal dari kata Arab, yaitu yang diambil dari kata zaka, yang berarti bersih, suci, subur, dan berkat, dan berkembang. Nah, apa sih manfaat zakat? Zakat dalam Islam memiliki berbagai manfaat, baik segi spiritual maupun sosial. Nah, ada beberapa manfaat dari zakat. Yang pertama, yaitu menyempurnakan iman. Zakat membantu meningkatkan kepedulian kepada sesama untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan menjalankan zakat kita menunjukkan bahwa kita itu menjalankan rukun Islam yang ketiga. Nah, itu adalah sebagai landasan bahwa kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya meningkatkan ketenangan hati. Nah, dengan zakat kita bisa menenangkan hati. Contohnya kan dari
sebagian besar harta kita itu adalah bagian bagi mereka yang kurang mampu atau fakir miskin. Nah, dengan kita melaksanakan zakat, maka hati kita akan tenang. Kemudian manfaat zakat yang selanjutnya yaitu membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, zakat dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan kita berzakat, kita bisa membantu mereka yang kurang mampu untuk mereka bersekolah dan yang lain sebagainya. Nah, zakat juga bisa mengurangi kemiskinan bagi umat Islam. Karena apa? Karena mereka yang miskin, fakir, kurang mampu tadi, mereka tertolong oleh kita yang Waalaikumsalam. Dari mana ini? Maaf Pak, telat Pak. Maaf Pak, telat Pak. Ya, langsung cari tempat ya. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai konsep pengelolaan zakat untuk peningkatan kesejahteraan umat. Nah, konsep pengelolaan zakat untuk peningkatan kesejahteraan umat melibatkan berbagai aspek termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, serta pendayagunaan zakat. Dalam konsep penggunaan pengelolaan zakat yang disodorkan pada pemerintah hanya akan dikenal suatu lembaga yang melakukan tugas pengolahan dan pemberdayaan dana zakat. Pengolahan zakat juga melibatkan badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah seperti Basnas, Lazis, dan yang lain sebagainya. Nah, pengolahan zakat juga melibatkan aspek hukum di mana Undang-Undang tahun 1998 nomor 38 memberikan pengertian zakat mal sebagai bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim. Selain itu, pengolahan zakat juga melibatkan aspek ekonomi di mana zakat dapat menjadi nomenklatur Islam yang sangat penting bagi perkembangan dan peningkatan perekonomian umat Islam. Nah, sudah paham belum? Ya. Nah, jadi zakat itu sudah diatur juga oleh pemerintah menurut Undang-Undang tahun 1998 nomor 38. Nah, pada zaman sekarang, di era-era sekarang ini ada yang namanya konsep zakat untuk ekonomi produktif. Apa sih ekonomi produktif itu? Nah, konsep zakat dalam ekonomi produktif, khususnya dalam ekonomi Islam, memiliki potensi yang signifikan. Zakat dapat menjadi sumber devisa negara dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Bukan hanya memiliki nilai keagamaan, zakat produktif adalah penyaluran zakat yang bisa membantu para mustahik atau penerima zakat mengembangkan keterampilan dan budaya saing untuk menuju pada kesejahteraan. Jadi zakat produktif itu untuk membantu mereka yang pengangguran, mereka diberi modal untuk mereka bekerja agar
kesejahteraan tercipta untuk kedepannya. Amin. Nah, beberapa poin penting tentang zakat dalam ekonomi produktif meliputi pengertian zakat produktif. Nah, tadi sudah saya jelaskan, zakat produktif dapat berbentuk barang ataupun hewan ternak ataupun seperti memberi modal usaha untuk orang miskin, untuk mustahik. Nah, syarat dan rukun zakat produktif itu hampir sama dengan zakat biasanya. Nah, seperti asumsi sebesar 2,5% dari harta pribadi. Pengolahan zakat produktif memerlukan upaya pendapatan dan penghasilan seperti investasi dan identifikasi potensi sasaran penerima zakat yang tepat. Jadi zakat produktif itu juga selain membantu mereka yang kekurangan, nah mereka juga akan mendapatkan pekerjaan. Jadi zakatnya itu bersambung terus. Nah, dari situ apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Bertanya. Ya. Pertanyaannya kan kalau zakat biasanya kita mengatakan zakat ke tempat yang menerima zakat. Ya, tapi kalau zakatnya dititipin ke orang karena kita nggak bisa hadir untuk kesana, apakah itu boleh Pak? Jadi nggak datang ke tempat zakat tapi dititipin ke seseorang atau teman atau tetangga gitu. Baik, terima kasih. Berarti zakatnya dititipkan gitu ya? Ya. Kalau itu boleh. Seperti contohnya ketika zakat fitrah, kan seorang balita pun wajib zakat fitrah. Nah, itu kan otomatis dia nggak mungkin kan memberikan langsung. Nah, dari situ balita tadi diwakilkan oleh orang tuanya. Nah, sama saja, sama halnya dengan kita ketika mau zakat terus dititipkan kepada saudara. Nah, dengan syarat orang tua atau saudara tadi itu niat dengan niat yang untuk yang memberikan tadi. Seumpama udah pada tahu belum niatnya zakat? Zakat fitrah. Nah, niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri lillahi ta'ala. Itu kalau untuk diri kita sendiri. Nah, kalau mewakilkan tadi zakat, niatnya nawaitu an ukhrija an zakatil fitri min siapa? Begitu, lillahi ta'ala. Jadi begitu. Jadi boleh nggak Pak? Tadi. Boleh menitipkan zakat kepada saudara atau teman dengan syarat niatnya harus diniatkan kepada kita. Jadi sudah ada dalilnya sama aturan itu dulu. Ada. Saya carikan dulu dalilnya, ada tadi. Baik. Pak, disini Pak terkait penitipan zakat. Ya. Berarti kalau dititipin itu berarti dapat pahala dua orang atau hanya yang memberikan zakat aja? Itu bagaimana Pak? Pada dasarnya pahala itu kan yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai kita seorang yang zakat terus dititipkan, kita juga mendapatkan pahala. Kemudian orang yang dititipi tadi itu juga mendapat pahala insya Allah, karena niatnya juga baik untuk menyalurkan zakat seseorang tadi yang menitipkan. Nah, menurut perspektif saya mereka pasti juga dapat pahala karena kebaikannya. Begitu Mas Abdul. Pak, buat apa zakat? Loh. Buat apa? Zakat itu penting Mas. Kamu tadi datang terlambat, nggak melihat pengertian dari awal ya kan? Enggak guna Pak. Astagfirullah nak. Serat kita sudah cerita. Iya memang zakat itu kita mengeluarkan barang kita berkurang. Secara logika barang yang kita keluarkan
barang yang kita kasihkan ke orang otomatis kita rugi dong, ya kan? Ya enggak, Iya. Mas Eka? Iya. Namamu Mas Eka ya? Iya, kita. Kamu pasti berpikir begitu. Iya. Barang yang saya punya saya kasihkan ke orang, gunanya apa gitu. Nah, kita kan sebagai orang Islam dianjurkan tolong menolong. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan untuk saling tolong menolong sesama umat. Nah, dengan zakat itu gimana ya? Zakat kan istilahnya zakat itu bisa sebagai tabungan kita di akhirat nanti. Lah zakatnya itu sanadnya dari mana itu? Nah, jadi begini Mas Eka. Kita kan percaya bahwa ketika kita berzakat, bersedekah, suatu saat pasti akan dibalas oleh Allah. Entah itu di dunia ataupun di akhirat. Bahkan ketika kita bersedekah, mengeluarkan zakat, itu Allah akan membalasnya baik di dunia maupun di akhirat. Seumpama tadi ketika kita zakat produktif, kita bisa membantu mereka yang kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, dari kita melakukan zakat produktif tadi, kita memberikan harta kepada fakir tadi, kan mereka sebelumnya nggak bisa bekerja, nggak bisa menafkahi keluarga. Dengan adanya kita memberikan zakat kepada mereka, mereka kan bisa mencari nafkah, bisa mencari nafkah untuk keluarganya, bisa menafkahi keluarganya, begitu. Jadi pada intinya kita mengeluarkan zakat itu tidak rugi. Karena selain pahalanya yang besar, suatu saat pasti digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas Eka. Jadi usahakanlah untuk zakat. Kalau harta kita sudah mencapai nisab. Walaupun harta kita pun belum mencapai nisab, kita bisa melatih diri kita untuk sedekah lah, zakat kecil-kecilan gitu, Mas Eka. Ya. Sudah paham ya? Jadi zakat itu penting untuk kehidupan kita dan kehidupan umat Islam. Kemudian dari jamaah yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Yang kita tahu kan dari zakat itu diadakan hanya saat hari-hari seperti mau lebaran, mau raya atau puasa. Ya. Apakah zakat itu dari dilakukan saat bulan-bulan itu atau ada zakat yang lainnya? Terima kasih. Jadi gini, bagi setiap orang muslim itu kan diwajibkan zakat. Zakat fitrah itu setiap tahun sekali, yang mana pelaksanaannya itu sebelum Idul Fitri. Nah, jadi yang kita laksanakan sebelum hari raya Idul Fitri itu namanya zakat fitrah. Ada lagi zakat-zakat yang lain seperti zakat mal, terus zakat mal. Nah, zakat mal kan tadi sudah saya jelaskan mengenai nisab-nisabnya. Seumpama kita mempunyai harta kira-kira 80 juta. Nah, dari 80 juta itu kita diwajibkan untuk menzakatkan harta kita sebesar 2,5% dari harta tersebut. Jadi zakat bukan hanya zakat fitrah, ada zakat mal dan yang lainnya. Gitu, Mas Karis. Sudah paham belum? Nah, kalau ada juga hewan ternak ketika sudah mencapai nisabnya itu juga harus dizakatkan. Seumpama nisabnya 100 kambing. Nah, kita harus menzakatkan berapa ekor kambing. Nanti ada pembahasannya tersendiri mengenai yang harus kita keluarkan untuk zakat itu. Begitu. Oke, sudah ya, kita sudahi dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf siang hari ini dengan
membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk hari kedepannya, bisa manfaat bagi seluruh orang di Indonesia. Nah, jangan lupa ketika kita berada di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus minimal praktek lah, sedikit-sedikit untuk mempraktekkan zakat itu bagaimana. Nanti kita akan merasakan apa sih fadilahnya zakat gitu. Nah, kita lanjut minggu depan lagi. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata zakat itu penting. Iya ya, zakat itu ternyata penting, apalagi buat kita yang orang Islam ya. Benar. Mbak Iva ya, itu sebagai seorang muslim juga wajib nggak sih? Wajib sih, kewajiban utama juga. Mau langsung pada kemana nih? Kalau langsung pulang, Oh, nggak mampir-mampir. udah sore juga Kak. So kita juga masih ada kuliah. Sih. Ayo, pulang yuk. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari kami. Kami pamit undur diri. Dadah. Dadah.